Alhamdulillahi wa kafa wa ala ali sayyidina Mustafa wa ala alihi ahla sidqi wal wafa amma ba'du. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan lagi pembahasan kitab Jam'ul Qutuf karya Dr. Islam Hafizahullahu taala. Di pertemuan sebelumnya kita sudah menyelesaikan muqaddimah yang ada dalam kitab ini, yaitu pembahasan singkat tentang makharijul huruf dan juga sifat. Sekarang kita akan masuk kepada biografi ataupun terjemah daripada Al-Imam Alamuddin As-Sakhawi rahimahullahu ta'ala. Harusnya kalau kita mempelajari suatu matan ataupun suatu kitab ataupun suatu mu'allafat karangan-karangan para ulama, yang pertama kali kita ketahui ataupun kita bahas itu harusnya adalah tentang biografi gitu ya. Karena tak kenal maka ta'aruf gitu. Sehingga kita harus berkenalan dengan siapa pemilik kitab ini, siapa pemilik matan ini, siapa nazimnya. Nah, cuma karena kita mengikuti urutan yang ada dalam kitab Jam'ul Qutuf, maka pembahasan biografi ini diakhirkan gitu. Setelah tadi pembahasan muqaddimah tentang makharij dan juga sifat. Tarjamatul Imam As-Sakhawi rahimahullahu ta'ala. Terjemah ataupun biografi daripada Al-Imam Sakhawi rahimahullahu ta'ala. Ismuhu wa mauliduhu. Nama dan juga tempat kelahirannya. Huwal imamu Alamuddini Abil Hasan Ali ibni Abdul Samad ibni Attas Al-Hamadani Al-Misri As-Sakhawi As-Syafi'i Nazilun Dimashq. Jadi nama beliau adalah Al-Imam Alamuddin Abil Hasan Ali bin Abdul Samad bin Attas Al-Hamadani Al-Misri As-Sakhawi Syafi'i. Jadi berarti beliau adalah seorang ulama berkebangsaan Mesir, lahir di Mesir, yaitu di daerah namanya Sakha di Mesir. Kemudian Syafi'i, beliau berarti bermazhab Imam Asy-Syafi'i, bermazhab Syafi'i. Kemudian Naziru Dimashq, jadi tinggalnya di Damaskus. Setelah beliau nanti dari Mesir, beliau hijrah, beliau rihlah, kemudian beliau nanti tinggal di Damaskus. Syekhul Qurra'i wal Udaba'i katanya. Jadi beliau adalah syekhnya para qurra dan juga para ulama bahasa, para adib. Al-Allamatul Mufassir Al-Lughawi Al-Bari'. Jadi beliau adalah seorang allamah, seorang ulama besar gitu ya, guru besar. Mufassir juga beliau seorang mufassir Al-Lughawi, seorang ahli bahasa juga Al-Bari' yang sangat berkompeten gitu ya. Nah, ini menjadi ciri khas daripada ulama-ulama terdahulu. Kalau kita melihat ataupun membaca biografi ulama-ulama terdahulu, kita akan menemukan bahwasannya mereka-mereka itu tidak hanya fokus ke satu bidang ilmu, tapi mereka mempelajari semua ilmu. Seperti Al-Imam Asy-Syatibi, kemudian Al-Imam Asy-Syafi'i, di mana beliau sebelum belajar fikih Syafi'i, beliau belajar tafsir, belajar bahasa Arab, belajar Al-Quran, dan sebagainya. Gitu. Jadi ulama-ulama terdahulu itu mereka sangat-sangat pintar, sangat-sangat cerdas, sehingga mereka menguasai banyak ilmu. Tapi Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan mereka-mereka ini hanya unggul ataupun hanya menonjol di satu ilmu. Contohnya Al-Imam Syatibi, beliau menonjol di ilmu qiraat. Kemudian Al-Imam Sakhawi, beliau adalah seorang mufassir. Tapi tafsirnya beliau itu kurang terkenal dibandingkan tafsirnya Imam Tabari, Imam Ibnu Katsir, Imam Jalaluddin Asyuyuti dan sebagainya gitu. Begitu juga Imam Syafi'i, beliau juga seorang ahli tafsir dan sebagainya, tapi Allah takdirkan beliau lebih menonjol di bidang fikih Syafi'i, seperti itu. Kemudian selanjutnya, syarafat Misru bi wiladatihi bisakha. Ya. Jadi Mesir itu mendapatkan kemuliaannya gitu ya, dengan lahirnya seorang Al-Imam As-Sakhawi rahimahullahu taala, di mana beliau dilahirkan di Sakha, nama daerah di Mesir. Min biladi Shimalil Sa'id, di daerah utara Shimal. Ya, utara Sa'id gitu. Jadi Sa'id itu kalau di Mesir itu daerah yang
masih terbelakang. Jadi masih banyak hutan. Jadi di bukit lah gitu bahasanya, terpelosok seperti itu. Pada tahun 558 Hijriyah ataupun 559 Hijriyah. Nah itu nama lengkap Al-Imam Alamuddin As-Sakhawi rahimahullahu ta'ala. Rihlatuhu wa syuyukhuhu wa makanatuhu. Rihlahnya beliau dalam menuntut ilmu, kemudian guru-guru beliau dan juga kedudukan beliau. Rahala As-Sakhawiyu ilal Iskandariyah. Beliau rihlah bertolabul ilmi ke daerah namanya Iskandariyah. Wa sami'a min Abi Thahir As-Salafi. Kemudian beliau mendengar hadis-hadis dari Al-Imam Abi Thahir As-Salafi. Kemudian wa min Abi Thahir Ibn Auf. Kemudian dari Abi Thahir Ibn Auf. Kemudian Asakir bin Ali. Syekh Asakir bin Ali. Wa qara'a bis-sab'i 'ala al-Imam Asy-Syatibi. Jadi Al-Imam Sakhawi rahimahullahu ta'ala adalah murid langsungnya Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullahu ta'ala. Makanya nanti di antara mu'allafat ataupun karangan-karangan beliau itu ada tentang syarah matan Syatibiyah, ya, yang namanya Fathul Wasid fi Syarhil Qasid. Ini bisa dibilang syarah Syatibiyah yang sangat-sangat bagus, tapi bahasanya agak sedikit berat gitu, agak sedikit tinggi. Makanya ini agak kurang cocok untuk pemula. Kalau kita belajar qiraat kemudian belajar Syatibiyah, syarah ini kurang recommended gitu. Kecuali kalau untuk orang-orang yang sudah mahir, sudah tinggi ilmunya, maka ini cocok gitu, seperti itu. Nah, tsumma rahala ila Dimas. Nah, kemudian beliau pergi lagi kemana, ke Damaskus. Faqara'a ala Abil Yaman Al-Kindi. Kemudian beliau membaca yang bertalaki kepada Abil Yaman Al-Kindi, wa akhadha anhu an-nahwa wal lughata aydan. Kemudian beliau mengambil kepada Abil Yaman Al-Kindi nahwu dan juga bahasa Arab. Wa kadzalika qara'a ala Ghazanwi wa huma a'la isnadan fi zamanihima. Nah, kemudian beliau juga bertalaki kepada Al-Imam Al-Ghazanwi, di mana mereka berdua, yaitu Abil Yaman Al-Kindi sama Al-Ghazanwi ini dua orang yang a'la isnadan fi zamanihima, yang memiliki sanad tertinggi pada zamannya Al-Imam As-Sakhawi. Wa kadzalika qara'a ala Abil Jud Al-Lakhmi. Kemudian beliau juga bertalaki membaca kepada Abil Jud Al-Lakhmi. Wa sami'a min Hambal bin Abdullah. Kemudian beliau mendengar hadis dari Hambal bin Abdullah, tapi bin Abdullah. Karena imaman fil Arabiyah. Nah, beliau ini seorang imam, seorang ulama yang sangat berkompeten dalam ilmu bahasa Arab. Basirun bil lughah. Kemudian sangat memahami tentang bahasa. Kemudian faqihan muftiyan. Nah, beliau juga seorang ulama bahasa, seorang ahli bahasa. Beliau adalah seorang faqih. Kan ulama fikih gitu, ahli fikih. Muftiyan, tidak hanya itu, beliau juga seorang mufti yang memberikan fatwa, yang memberikan fatwa gitu ya. Aliman bil qiraati wa ilaliha. Kemudian beliau juga mengetahui seluk-beluk ilmu qiraat dan juga alasan-alasannya. Mujawwidan laha. Kemudian benar-benar mahir di sana gitu ya. Bari'an fit tafsir, ya, sama juga berkompeten dalam ilmu tafsir. Adiban mahiran, seorang adib, seorang ulama adab, seorang ahli bahasa juga yang mahir. Aliman bifununi minal ilmi. Beliau adalah seorang alim, seorang ulama yang menguasai banyak ilmu. Warawa kitab al-Misbah fil qiraati li Syahrazuri an Dawud bin Ahmad bin Muhammad al-Baghdadi. Nah, kemudian beliau meriwayatkan salah satu kitab qiraat yang menjadi rujukannya Al-Imam Ibnul Jazari dalam kitabnya An-Nashr, yaitu Kitabul Misbah. Nah, Kitab Misbah ini kitab yang bisa dikatakan kitab yang paling terkenal gitu. Kitab yang paling banyak digunakan untuk orang-orang yang belajar qiraat asyrah kubra gitu. Ini Kitabul Misbah karya Imam Syahrazuri. Beliau mengambilnya dari Dawud bin Ahmad bin Muhammad al-Baghdadi, seperti itu. Kemudian talamidhuhu wa musannafatuhu. Nah, sekarang kita berbicara tentang murid-muridnya dan juga karangan-karangan beliau. Sannaf as-Sakhawi rahimahullahu taala wa ba'da siyatuhu wa takatsara alaihi at-tullab, ya.
Jadi Imam Sakhawi rahimahullahu taala membuat karangan-karangan sehingga beliau itu takatsara alaihi tulab, banyak murid-murid yang datang ke beliau untuk belajar Al-Qur'an, untuk belajar qiraat dan sebagainya. Qara'a alaihi Syamsuddin Abdul Fattah Al-Ansari. Yang bertalaki kepada Al-Imam Sakhawi diantaranya Syamsuddin Abdul Fattah Al-Ansari. Kemudian Syihabuddin Abu Syamah Syarih Syatibiyah. Kemudian di antara murid daripada Al-Imam As-Sakhawi rahimahullahu taala adalah Abu Syamah. Abu Syamah ini adalah seorang pensyarah ataupun yang menjelaskan matan Syatibiyah yang namanya adalah Ibrazul Ma'ani fi Syarh Syatibiyah gitu. Nah ini juga sama, ini syarah yang agak tinggi pembahasannya, bahasanya agak tinggi, mirip-mirip sama Fathul Wasit tadi. Gitu. Wakadzalika qara'at alaihi Nizamuddin Muhammad, ini kayaknya qara'a deh. Qara'a alaihi Nizamuddin Muhammad bin Abdul Malik At-Tabrizi. Nah, kemudian juga yang belajar kepada beliau itu Nizamuddin Muhammad bin Abdul Malik At-Tabrizi. Kemudian Taqiyuddin Yaqub Al-Jaraidi. Nah, kemudian qara'a alaihi Syamsuddin Muhammad Ad-Dimyati. Nah, kemudian muridnya juga diantaranya adalah Syamsuddin Muhammad Ad-Dimyati. Wa qara'a alaihi Al-Khatibu Ahmad Al-Qazari. Kemudian juga di antara muridnya adalah Khatib Ahmad Al-Fazari. Kemudian yaqulu Az-Zahabi. Nah, Imam Zahabi ini adalah seorang ulama yang mempunyai karangan yang isinya itu tentang biografi ataupun terjemah dari para ulama gitu ya. Kalau nggak salah nama kitabnya itu apa ya? Lupa ingat kitabnya itu. Ya, beliau punya kitab yang membahas tentang muallaf karangan-karangan kemudian juga biografi dari banyak ulama gitu. Kalau nggak salah Syiar A'lamun Nubala juga karya Imam Zahabi gitu. Yang berjilid-jilid itu yang membahas banyak ulama gitu ya dari berbagai macam tingkat, dari tabi'in kemudian atba'ut tabi'in dan sebagainya, itu namanya Syiar A'lamun Nubala. Kemudian wala a'lamu qari'an lahu ashab aktsaru minhu. Kata Imam Zahabi apa? Aku tidak menemukan ataupun aku tidak mengetahui ada seorang qari yang ashabnya itu lebih banyak dari beliau. Maksudnya muridnya itu lebih banyak dari Al-Imam As-Sakhawi. Wa kana dayyinan, beliau adalah seorang yang beragama, yang agamanya kuat. Husnul khuluq, kemudian juga berakhlak mulia. Muhibban ilan nas, sangat mencintai orang-orang, ya, mencintai manusia, mencintai sama manusia. Laisa lahu syughul illa ilm. Beliau enggak punya kesibukan kecuali dengan ilmu. Walahu musannafat katsirah dakharat biha al-maktabatul islamiyah fi fununin katsiratin minal ilmi. Kemudian beliau punya banyak karangan-karangan yang membuat maktabah Islamiyah itu menjadi bercahaya gitu ya. Penuh dengan kitab-kitab beliau itu. Fi fununin katsirah, dalam banyak ilmu, minal ilmi, dari ilmu. Minha diantaranya, nah ini pertama, Fathul Wasit fi Syarhil Qasid. Nah, ini adalah syarah matan Syatibiyah. Wa huwa syarhu Syatibiyah fi mujalladaini wa huwa awwalu syarh laha. Nah, ini adalah syarah pertama matan Syatibiyah, yaitu yang langsung dijelaskan oleh muridnya Imam Syatibi. Nah, dua jilid katanya fi mujalladaini wa huwa awwalu syarh laha. Wa qad kana min ajali ashabi Syatibi. Imam Sakhawi ini termasuk orang-orang yang dekat dengan Imam Syatibi, orang-orang yang punya kedudukan di mata Imam Asy-Syatibi rahimahullahu taala. Yaqulu ba'dul mu'asirin li Syatibi. Nah, berkata beberapa orang-orang mu'asirin gitu ya, orang-orang kontemporer, orang-orang modern untuk Imam Syatibi, lumtuhu fi nazmihi laha. Jadi aku itu menyalahkan ataupun mengkritik gitu ya. Fi nazmihi laha. Pada nazam Syatibiyah, Syatibiyah ya. Li qusuril afhami an darukiha. Karena itu pemahamannya masih sedikit gitu. Karena sedikitnya pemahaman an darukiha, dari dalamnya, dari dasarnya gitu ya.
Faqala lahu ya sayyidi, kemudian dia berkata kepadanya, ya sayyidi, wahai tuanku, hadhihi yuqayyidullahu laha fata yubayyinuha. Nah, ini adalah telah Allah ini ya, telah Allah ikat gitu ya, atau telah Allah takdirkan bahwasanya adalah seorang pemuda yubayyinuha yang menjelaskannya katanya. Qala Abu Syamah, berkata Abu Syamah, falamma ra'aitu Sakhawiyya katanya. Qad syarahaha, kata Abu Syamah, ketika aku melihat Al-Imam Sakhawi telah menjelaskannya, alimtu annahu dzalikal fata alladhi asyara ilaihi. Maka aku mengetahui bahwasannya fata yang dimaksud oleh Imam Syatibi itu adalah Al-Imam As-Sakhawi rahimahullahu taala. Kemudian yang kedua ada wasilah fi syarih aqilah. Sama ini juga. Ini syarahnya matan aqilah yang membahas tentang ilmu rasam mushaf. Jadi Imam Syatibi itu beliau punya matan namanya matan aqilah aqilatu atrabil qasaid. Yang membahas tentang rasam ya. Kemudian disyarah oleh Al-Imam Sakhawi namanya Al-Wasilah fi Syarhil Aqilah. Ini juga sama. Syarahnya Masya Allah bagus banget itu ya. Ini membahas tentang rasam. Kemudian Ghayatul Insyirah fil Qira'ati Sab'a. Ya, sama juga tentang qiraat gitu ya. Kemudian At-Tawdur Rasikh fil Qira'ah. Manzumah fi mutasyabihatil Qur'an. Nah, ini jadi Imam Sakhawi itu beliau punya manzumah, di antaranya yang paling terkenal Manzumah Sakhawiyah sama Manzumah Mutasyabihat, ataupun nama aslinya Hidayatul Murtab gitu ya. Hidayatul Al-Murtab. Jadi beliau membuat ataupun mengurutkan gitu ya, mengurutkan mutasyabihat ataupun ayat-ayat yang mirip dalam Al-Qur'an ya. Itu dimulai dari huruf gitu. Diurutkan dari huruf hamzah, ba, ta, sa gitu. Itu namanya Hidayatul Murtab. Kemudian balagha fi tafsiri ila suratul Kahfi fi arba'in mujalladat. Nah, jadi beliau itu belum selesai membuat kitab tafsir, baru sampai surat Al-Kahfi pada 4 jilid gitu ya. Jadi 4 jilid aja udah baru sampai surat Al-Kahfi. Gitu. Kemudian ilmu ihtida fi ma'rifatil waqf al-ibtida. Kemudian juga beliau punya karangan di kitab waqf ibtida. Namanya tadi ilmu ihtida fi ma'rifatil waqf al-ibtida. Kemudian al-faslu fi syarhil fadli fil lughah. Nah, beliau juga punya karangan dalam bahasa Arab. Namanya al-fasl fi syarhil fadl fil lughah. Dalam bahasa gitu ya. Kemudian syarh masabih sunnah lil Imam Al-Baghawi. Nah, beliau juga punya syarah tentang sunnah, ya, tentang hadis. Kemudian Munirud Diyaji fil adab. Nah, juga sama karangan dalam adab, dalam bahasa gitu ya. Nah, yang terakhir yang paling terkenal dibandingkan yang lainnya itulah Umdatul Mufid wa Uddatul Mujid fi ma'rifatit tajwid. Yang akan kita bahas insyaallah. Adapun bahasa lainnya adalah matan sakhawiyah. Wahiyal qasidah allati tatanawalaha bisyarah. Nah, ini adalah qasidah ini yang akan kami jelaskan gitu dengan syarahnya. Wahiyal ma'rufah, nah, yang terkenal dengan apa? Binuniyah sakhawiyah. Ini namanya lebih banyak dikenal dengan nama Nuniyah Sakhawiyah. Wa ghairu dzalika katsir, dan masih banyak lagi karangan beliau yang tidak beliau sebutkan, maksudnya yang tidak mualif sebutkan. Fajazahullahu 'anil islami khairan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang setimpal kepada Al-Imam As-Sakhawi rahimahullahu taala. Kemudian wafatuhu yaqulu Abu Syamah, ya, muridnya beliau, tufiya syekhuna Alamuddin alamah zamanihi wa syekh awanihi biturbah as-salihiyah. Ya. Jadi kata Imam Abu Syamah, guru kami yaitu Alamuddin As-Sakhawi, alamah zamanihi maksudnya adalah pakarnya ataupun ulamanya pada zaman itu gitu ya. Wa syekhu awanihi biturbatis salihiyah wa kanat ala janazatihi hibah wa jalal. Jadi nampak pada jenazahnya pun apa? Haibah gitu. Apa sih namanya? Haibah itu bahasanya apa sih namanya? Wibawa, ya, wibawa dan juga kemuliaan. Bahkan sampai beliau wafat pun beliau masih terlihat kewibawaan beliau gitu. Dan juga kemuliaan beliau. Yaqulu minhu istafadtu ilman jamman bil qiraat kat tafsir wal funun al-arabiyyah. Kemudian Imam Abu Syamah mengatakan,
istafadtu, aku mengambil faedah, mengambil manfaat dari ilmu yang banyak gitu ya. Seperti ilmu qiraat, ilmu tafsir, kemudian ilmu bahasa Arab. Wa mata wa huwa anni radhi. Kemudian beliau wafat dan aku ridho kepadanya. Walhamdulillahi ala dzalik. Dan aku bersyukur ya, memuji Allah Subhanahu wa taala atas itu. Qala Zahabi fi Sayr, ya kan? Berkata Imam Zahabi dalam kitabnya Siyar A'lamun Nubala, kana yuqri'u biturbati salihiyah. Jadi beliau mengajarkan di namanya turbah salihiyah gitu ya. Walahu halaqah bil jami'. Beliau juga punya halaqah Quran di masjid besar. Wa kana min bara'atihi annahu kana yatarakhasu fi iqra'i itsnaini fa aktsar. Nah, di antara kebaikan beliau kepada murid beliau adalah annahu kana yatarakhasu. Beliau itu memudahkan fi iqra dalam mengajarkan Al-Qur'an ataupun dalam mengajarkan Al-Qur'an gitu ya. Itsnani fa aktsar. Jadi beliau menerima setoran itu bisa 2 orang langsung ataupun lebih. Kullu wahid fi surah. Nah, setiap masing-masing dari mereka itu di surah yang berbeda. Tapi namanya beliau kan hafalannya udah mungkin, jadi nggak masalah gitu. Kalaupun ada orang di depan beliau 2 orang, 3 orang, tapi bacanya beda-beda, beliau bisa gitu, membedakan. Dan kalau misalnya ada yang salah, beliau juga bisa membenarkan. Wafatuhu sanah 643. Nah, beliau wafat pada tahun 643 Hijriah. Wadufina bi Safhi Qasiyun. Jadi beliau dikuburkan di namanya Safah Al-Qasiyun gitu ya. Nama-nama daerah kayaknya ini. Seperti itu. Rahimahullah wa tayyaba tsarahu wa jazahu 'anil islami wa ahlahu khairul jazaa. Ya. Wa jazahu 'anil islami wa ahlihi khairul jazaa. Kemudian semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau, wa tayyaba tsarahu, kemudian juga menjadikan asar beliau ataupun jejak beliau itu baik gitu. Seperti itu. Nah, itu kurang lebih terjemah singkat, enggak singkat juga sih ya, dari Al-Imam As-Sakhawi rahimahullahu ta'ala. Nah, sekarang kita masuk ke mana? Masuk ke metode ataupun manhaj yang digunakan oleh Al-Imam As-Sakhawi dalam matan Sakhawiyah. Karena kan setiap matan, setiap nazam itu pasti ada metodenya. Seperti apa sih metode yang digunakan oleh beliau gitu. Hadhil qasidatu min qasaidil faridah fi ilmi tajwid. Qasidah ini dia qasidah ini adalah bagian dari qasidah-qasidah al-faridah yang unik ataupun yang tiada duanya gitu ya. Fi ilmi tajwid, dalam ilmu tajwid. Wa qad nazamaha as-Sakhawi rahimahullahu ala namtin faridin fit ta'lif. Jadi Al-Imam Sakhawi rahimahullahu taala telah menazamkannya ya, ala namtin faridin dengan metode ataupun cara yang tadi yang unik gitu ya, fit ta'lif. Fahiya tatbiqiyah la tanziriyah. Ini harus kita garis bawah ini. Jadi nazam ini nazam tatbiqi, la tanziri, bukan teori. Nazam ini adalah nazam praktek, bukan teori. Tatbiqiyah la tanziriyah. Wa tata'allafu min 64 baitan. Terdiri dari 64 bait, qafiyatuha nun. Akhirnya itu nun. Makanya disebut lidza sumiyat bin nuniyah. Sehingga disebut sebagai nuniyah as-sakhawiyah, seperti itu. Karena akhirnya nun. Wa matla'uha, kan, dan awalannya itu apa? Ya man yarumu tilawatal qur'ani wa yarudu sya'wa a'immatil itqani. Gitu. Kemudian diakhiri dengan wa'lam bi annaka ja'irun fi zulmiha in qistaha bi qasidatil khaq. Kemudian waqad wada'aha Sakhawi rahimahullahu taala. Nah, ini kita mulai masuk ke metodenya. Mu'alajata li ba'dil akhta'i allati yaqa'u fiha ba'dul qurra'i fil huruf. Jadi Al-Imam As-Sakhawi rahimahullahu taala meletakkan mu'alajah, ya kan, pengobatan ataupun obat li ba'dil akhta' untuk beberapa kesalahan-kesalahan allati yaqa'u fiha, yang terjadi pada
beberapa qurra gitu ya, ba'dul qurra fil huruf dalam mengucapkan hurufnya. Sawa'un akana hadzal khata' fi makhrajil harf, baik itu kesalahannya pada makhraj au fi sifatihi ataupun dalam sifatnya. Wal manzumatu min bahri rajaz. Nah, jadi di antara ilmu arud itu kan ada bahr ya, ada bahr rajaz, ada bahr tawil dan lain sebagainya. Jadi kalau manzumah Sakhawi itu bahr rajaz. Dikatakan bahwasanya bahr rajaz itu apa namanya? Rukubus syu'ara ataupun rakibus syu'ara gitu. Jadi tunggangannya orang para penyair. Kenapa? Karena mudah gitu. Jadi bahr rajaz itu mudah. Waznuhu mustaf'ilun mustaf'ilun mustaf'ilun. Ini pembahasannya masuk ke ilmu arud ya, agak sedikit membuat pusing gitu, kalau yang baru dengar gitu ya. Fi kulli syatr di setiap garisnya, setiap barisnya. Nah, wa yudkhiluhu at-tay fi taf'ilati tsalitsah. Ini juga bahasanya agak pusing gitu ya. Nggak, kita langsung ini aja, langsung skip aja. Intinya ini masih berhubungan sama penjelasan tentang bahr rajaz gitu ya. Nah, kemudian langsung ke wahiyya kama qala al-alamatu Abdul Aziz Qari. Dan begitu juga sebagaimana yang dikatakan oleh al-alamah Abdul Aziz Qari, qad ishtamalat ala ahammi maqasidin nisfil awal min at-tajwid. Jadi nazam ini telah mencakup apa? Ala ahammi maqasidin nisfil awal. Jadi mencakup setengah dari maqasid ilmu tajwid yang paling penting gitu, aham, yang paling penting. Jadi tajwid huwa tajwidul huruf, karena tajwid itu adalah tajwidul huruf tadi, wa ma'rifatul wukuf, dan mengetahui wukufnya, mengetahui waqaf ibtidanya. Faqad ishtamalat ala tashihin nutqi bil huruf, dan nazam ini telah mencakup apa? Tashih, perbaikan-perbaikan dalam mengucapkan huruf. Bibayani sifatiha, dengan menjelaskan sifat-sifatnya, wa tamyiz baina ma tashabaha minha, kemudian membedakan antar huruf-huruf yang mirip dengannya gitu ya, yang mirip satu sama lain. Wa tanbihu ala kaifiyati tafriqi bainaha, kemudian tanbih, peringatan, ala kaifiyati, tentang apa? Cara gitu ya, cara untuk membedakan misalnya antara hamzah sama ha, ain sama ha, dan lain sebagainya. Kemudian wahiyya qasidatun nafi'atun jiddan lidarisi ilmi tajwid. Nah, kemudian qasidah ini sangat-sangat bermanfaat gitu ya. Nafi'atun jiddan katanya. Lidarisi ilmi tajwid, untuk orang-orang yang belajar ilmu tajwid. Al-mustaghillu bihi. Kemudian orang-orang yang berkecimpung di dunia itu, ya, ini para pengajar dan sebagainya. Al-arif biqawaidihi, yang mengetahui kaidah-kaidah tajwid. Lakinnaha laysat kafiyatun lidirasati ilmi tajwid. Ya itu benar. Karena nazam ini apa? Belum sempurna gitu. Laysat kafiyah, enggak cukup untuk mempelajari ilmu tajwid. Li'anna nazim, karena nazimnya itu apa? Lam yata'arrad li mu'zamil ahkami kal maddi wa ahkamihi. Belum menyentuh ataupun membahas kebanyakan hukum-hukum tajwid seperti mad, kemudian juga hukum-hukumnya, nun sakinah dan juga tanwin dan hukum-hukumnya, mim sukun dan juga hukumnya, wa tafkhim wa tarqiq. Jadi masih banyak pembahasan ataupun bab-bab dalam ilmu tajwid yang belum dijelaskan oleh Al-Imam As-Sakhawi rahimahullahu taala. Karena nazam ini muncul setelah nazam Khaqqaniyah. Ya, berarti kan setelah Khaqqaniyah baru Sakhawi. Berarti dia masih zaman-zaman apa? Zaman-zaman awal kemunculan gitu. Jadi makanya pembahasannya belum terlalu detail. Karena memang sejatinya apapun itu pasti dia akan disempurnakan dengan ataupun oleh setelahnya gitu. Jadi Sakhawi nanti disempurnakan oleh Jazari, kemudian apa namanya? Taufal dan sebagainya. Kemudian faman rama ilmu tajwid, dan siapa yang menginginkan ilmu tajwid, wa bulughan nihayati fihi, kemudian mencapai puncaknya gitu ya, mencapai kemungkinannya ya. Fal yalzam al-qurra al-mutqinin, maka hendaklah kamu bersama para qurra yang mutqin gitu, belajar dengan para qurra yang mutqin. Wal ulama al-mahirin, kemudian para ulama yang mahir.
wal yudawim an-nazar fi kutubihim. Kemudian senantiasa melihat kepada karangan-karangan mereka, kepada buku-buku mereka. Wa yaktsuru min taryil lisanihina. Kemudian banyak apa? Banyak melatih lisannya, banyak berlatih dengan lisannya. Wa tadrib fakkaihi. Kemudian latihan gitu ya, latihan dengan rahangnya. Sama juga dengan mulutnya, dengan rahangnya itu. Qala alamat Safaqusi fi kutubihi Tanbihul Ghafilin. Berkata Syekh Safaqusi dalam kitabnya Tanbihul Ghafilin, inna itqana kitabullahi ta'ala, katanya. Jadi dalam bahwasanya itqan ya, memutkinkan kitab Allah Subhanahu wa taala, wa qira'atuhu, dan juga membacanya, kama unzil, sebagaimana diturunkan, min azimit ta'at wa a'laha. Itu adalah bagian ya, bagian daripada ketaatan yang sangat-sangat agung gitu. Wa a'laha, dan yang paling tinggi. Wa ajalil qurabati wa asnaha. Kemudian metode ataupun sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang paling ajal, yang paling mulia, wa asnaha, yang paling tinggi. Wala yakunu dzalika illa bi itqani al-abwab allati zakarnaha. Itu enggak mungkin terjadi. Jadi mungkin itu enggak mungkin terjadi. Kemudian mahir itu enggak mungkin terjadi kecuali kalau misalnya kita ataupun kalian gitu ya, memungkinkan bab-bab yang telah kami sebutkan gitu. Wal fusul allati hararnaha. Kemudian pembahasan-pembahasan ya yang kami paparkan. Fa'alaika bitahsiliha hifdhan wa fahman. Maka hendaklah kamu itu apa? Mendapatkannya dengan memahami dan juga menghafalnya. Fahiya 'azimatun nafa. Maka itu akan memberikan manfaat yang sangat besar. Jalilatul qadr, memiliki apa? Kedudukan yang sangat mulia. Wa yaqsudu biha abwabul makharij was sifat wa ghairihima. Jadi maksud daripada al-abwab allati dzakarnaha gitu ya, bab-bab yang telah kami sebutkan, di antaranya adalah bab makharij, kemudian sifat dan lain-lain. Wala yatimu lakan nafa' bidzalika illa ba'da riyadhah. Dan itu enggak mungkin terjadi gitu ya. Kita bisa memanfaatkan ataupun kita bisa menjadikan ilmu ini bermanfaat bagi kita sendiri ataupun orang lain. Itu enggak mungkin terjadi kecuali ba'da riyadhah. Setelah apa? Setelah latihan, setelah mengulang-ulang. Wa tikraril lafzi, nah itu mengulang-ulang bacaannya, mengulang-ulang lafaznya. Ba'da talaqi min afwahil mutkinin al-mutalaqqina qablaka min masyayikhihim al-mutkinin. Kemudian setelah talaqi dari mulut para orang-orang mutkin gitu ya. Al-mutalaqqin, yang mereka juga bertalaqi sebelum kamu dari guru-guru mereka gitu. Jadi kita bertalaqi dengan guru kita ini juga pasti beliau bertalaqi sama gurunya lagi sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qad istamalat qasidatus Sakhawi rahimahullahu taala ala haqiqati tajwid, katanya. Nazam Sakhawiyah ini mencakup apa? Tentang hakikat daripada tajwid. Hakikat daripada ilmu tajwid. Wa mizanul qiraah, kemudian juga mizannya gitu, timbangan qiraah, timbangan bacaan. Tsumma takallama 'anil hurufi ma'a bayani kaifiyati nutqiha nutqan sahihan. Kemudian beliau mulai berbicara tentang apa? Huruf, dan juga penjelasan bagaimana mengucapkannya dengan pengucapan yang sempurna, dengan pengucapan yang benar. Wa mu'alajati ba'dul akhta'i fiha. Kemudian juga mengobati, memberikan solusi kepada beberapa kesalahan-kesalahan yang terjadi di sana. Murattaban iyyakal apa? Kemudian diurutkannya sebagaimana berikut ini, gitu ya. Yang pertama, beliau memulainya dari huruf halqi. Fabada'a bil hamzah, maka beliau mulai dari hamzah kan? Hamzah. Tsumma takallama 'anil hurufil madd wa qatasara 'ala dzikri asbabihi. Kemudian setelah beliau berbicara tentang hamzah, beliau berbicara tentang huruf madd. Tapi waqtasara 'ala dzikri asbabihi, tapi beliau enggak membahas secara detail tentang sebab-sebabnya gitu. Tsumma 'ada ila hurufil halqi fatakallama 'anil ha. Kemudian setelah hamzah, kemudian huruf mad, kemudian balik lagi ke ha, katanya. Balik lagi ke huruf halqi, yaitu huruf ha. Kemudian ain, kemudian ha, kha, ghain, dan seterusnya. Tsumma takallama 'anil hurufil lisan. Kemudian beliau masuk ke huruf lisan. Qaf, kemudian kaf, ya, dari aksar lisan, kemudian jim, shin, ya,
dari tengah lidah, kemudian summa huruf hafatai lisan, huruf-huruf yang keluar dari sisi lidah seperti dad, sad, dha, ta, lam, summa nun, kemudian nun, sukun gitu ya. Kemudian tanwin, kemudian ra, kemudian dal, kemudian ta, kemudian dha, indal fa, summa zal, kemudian fa, zal, kemudian setelah zal, indar ra, ra gitu ya. Kemudian summa ta, kemudian ta, summa ahruf safir. Kemudian setelah itu membahas tentang huruf safir. Tsummal fa ma'al mim wa ma'al waw. Kemudian fa, mim dengan mim dan juga dengan waw. Tsummal mim ma'al fa wal waw wal ba. Kemudian setelah itu mim, setelah itu fa, setelah itu waw dan juga setelah itu ba. Tsumma takallama 'anil huruf an harfi musyaddad. Nah, kemudian beliau juga setelah itu membahas tentang huruf bertasydid. Tsummal mahmus al-mujawwad tsummal khatimah. Kemudian berbicara tentang sifat mahmus ataupun huruf-huruf mahmus al-mujawwad gitu yang tajwid gitu ya. Tsummal khatimah. Kemudian ditutup dengan khatimah. Pada salaka bi hadzal tertib maslakal Khalil Ibnu Ahmad Al-Farahidi. Jadi beliau itu mengikuti jejaknya Al-Imam Khalil Ibni Ahmad Al-Farahidi dalam pengurutan huruf-hurufnya. Ini enggak abatasa tapi hamzah ha, ain ha, ghain kha dan seterusnya. Fi tartibil huruf dalam mengurutkan huruf-hurufnya. Haitsu rattabaha tartiban sautiyan. Di mana beliau mengurutkannya dengan urutan suara. Ya kan? Badi'an bi hurufil halqi yang dimulai dari huruf tenggorokan wa muntahiyan bi hurufis syafatain. Kemudian yang diakhiri dengan huruf-huruf bibir. Wa huwa awwalu tartibil huruf. Nah, itu adalah urutan pertama untuk setiap huruf ya. Qaimun ala asasi ilmi. Ya, dia itu berdiri atas dasar ataupun ya atas dasar ilmu gitu, keilmuan. Apa? Wa huwa mura'atu tartibil hurufi bihasabi khurujil hawa'i minal li'ataini ilal a'la. Ya kan? Sesuai dengan apa? Dengan bagaimana udara itu keluar dari paru-paru kemudian ke atas kan. Ketika kita berbicara, kita mengambil nafas, menghirup nafas, kemudian masuk ke paru-paru. Nah, kemudian ketika kita ingin berbicara, maka yang terjadi adalah udara yang ada di paru-paru, kemudian dia keluar ke atas lewat dada, kemudian tenggorokan sampai ke mulut. Makanya kenapa makharijul huruf itu diurutkan dari bawah ke atas, bukan atas ke bawah. Gitu. Dari tenggorokan dulu baru sampai mulut, bukan dari mulut ke tenggorokan gitu. Wa ma'a anna an-nazima lam yadhkur min al-hurufil ba' min hurufis syafatain. Walaupun begitu juga nazim Al-Imam Sakhawi enggak menjelaskan gitu ya, belum menjelaskan tentang huruf ba dari huruf syafatain, huruf bibir. Lakinni nabbahtu ala ba'dil akhta katanya. Akan tetapi aku memperingatkan gitu ya untuk beberapa kesalahan wa kaifiyati mu'alajatiha dan juga bagaimana mengobatinya. Inda nutqi biha ketika mengucapkannya. Ba'da qaulin nazim anil mim setelah beliau berbicara tentang mim lakin ma'al ba'i fi ibanatiha wa fi ikhfa'iha ra'yani mukhtalifani. Jadi setelah beliau membahas tentang mim, beliau membahas tentang ba gitu ya. Fallahumma yassir wa a'in wa taqabbal hadzal amal biqabulin hasan. Ya Allah, semoga mudahkanlah gitu ya. Wa a'in dan tolonglah wa taqabbal dan terimalah hadzal amal ini biqabulin hasan dengan penerimaan yang baik. Waktu belahu li sahibihil ajr wal masubah. Kemudian tuliskanlah, catatkanlah untuknya dan untuk sahibnya itu Imam Sakhawi al ajr wal masubah, pahala dan juga balasan gitu ya. Waj'alhu dukhran lahu yaumal qiyamah. Jadikanlah ini sebagai cadangan gitu ya ataupun ya cadangan amal gitu. Nanti pada hari kiamat. Amin 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 Allahumma amin. Sama. Sampai sini bisa dipahami? Insyaallah. Sama. Oke, sekarang kita masuk ke matanya. Alhamdulillah. Oke. Karena ini baru yang jadi intinya gitu ya. Kalau sebelum-sebelumnya masih muqaddimah, sekarang kita masuk ke intinya. Bismillah. Judulnya apa? Haqiqatut tajwidi wa mizanul qiraati. Hakikat daripada tajwid dan juga timbangan bacaan.
Nah, judulnya aja udah mantap gitu ya. Qala As-Sakhawi rahimahullahu taala, berkata Al-Imam As-Sakhawi rahimahullahu taala, ya man yarumu tilawatal Qur'ani wa yarudu sya'wa immatil itqani la tahsabit tajwida maddan mufrita aw madda ma la madda fihi liwani aw an tushaddida ba'da maddin hamzatan aw an taluka al-harfa kas-sakarani aw an tafuha bihamzatin mutahawwi'an fayafirra sami'uha minal ghathayani lil harfi mizanun فلا تك طاغيا فيه ولا تك مخسر الميزان فإذا همزت فجئ به متلطفا من غير ما بهر وغير تواني. Nah, di sini Al-Imam As-Sakhawi rahimahullahu taala ini agak berbeda nih, agak berbeda dari kebiasaan para ulama-ulama terdahulu ketika mereka menyusun ataupun membuat suatu nazam. Apa bedanya? Biasanya nazam itu dimulai dengan hamdalah, ya, dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga dengan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan lain sebagainya. Karena karena itu ya, dimulai dengan salat, dengan hamdalah, salawat dan sebagainya, itu adalah kebiasaan para muallif, kebiasaan para pengarang-pengarang matan, pengarang kitab dan sebagainya. Pasti dimulai dengan itu gitu. Ataupun bagian daripada adab gitu. Bagian daripada adab seorang penulis gitu. Tapi di sini Al-Imam Sakhawi rahimahullahu taala memulainya dengan ya gitu. Apa ya itu apa? Wahai. Wahai. Nah, bahasanya apa? Huruf untuk memanggil, harfun nida gitu ya. Jadi kita seakan-akan Imam Sakhawi itu memanggil kita. Ya kan? Wahai orang-orang, ya man yarumu tilawatal Qur'ani, barang siapa yang ingin gitu ya, yang ingin membaca Al-Qur'an dengan bacaan yang benar, bacaan yang fasih, yang terbebas dari lahan-lahan kesalahan-kesalahan, wa yarudu wa immatil itqani, dan bagi siapa gitu ya, orang-orang yang ingin apa? Ingin mengikuti jejak kesuksesan dari ulama-ulama terdahulu gitu ya, yang ingin itqannya itu seperti mereka gitu, yang ingin mengikuti jejak mereka ataupun jejak kesuksesan mereka. Nah, di sini dalam beberapa syarah dikatakan bahwasanya selain kitab ini ya, itu kenapa Imam Sakhawi rahimahullahu taala memulai dengan mengatakan ya gitu ya man yarumu. Seakan-akan di sini Al-Imam Sakhawi rahimahullahu taala ingin membangkitkan semangat kita, ingin membuat kita itu melek gitu. Karena di sini beliau menggunakan kata panggilan, iya kan? Dan ini untuk kita semua nih. Kalau kita ingin membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar, nah maka ini panggilan ini untuk kita semuanya gitu ya. Makanya di sini beliau menggunakan iya gitu, untuk membangkitkan semangat kita, untuk membuat kita ini melek dengan apa yang akan datang setelah ini. Membuat kita ini fokus, buat kita ini merasa, oh ini buat kita nih gitu kan. Ini buat kita. Maka kita harus melek, kita harus pahami betul-betul apa yang akan datang setelah ini, dari pembahasan tajwid dan sebagainya. Seperti itu. Kemudian wa yarudu sya'wa immatul itqani la tahsabit tajwida maddan mufrita. Janganlah sekali-kali kita menganggap bahwasanya apa? Tajwid itu ketika kita memanjangkan huruf mad lebih daripada porsinya, lebih daripada kadarnya. Contohnya mad lazim 6 harokat dibaca 10 harokat. Mad tabii 2 harokat dibaca 6 harokat gitu. Nah, yang pertama kali harus kita perbaiki, harus kita pahami bahwasanya jangan sampai kita mengira bahwasanya tajwid itu ketika kita memanjangkan madnya lebih dari kadarnya. Nah, ini adalah hakikat daripada tajwid, bahwasanya tajwid itu proporsional gitu. Udah ada takarannya, udah ada porsinya, maka kita nggak boleh berlebihan, nggak boleh mengurangi. Au madda ma la madda fihi liwani. Ataupun apa? Kita ini memanjangkan ya yang seharusnya nggak panjang. Jadi yang harusnya pendek malah kita baca panjang. Contohnya apa? Contohnya madlin gitu ya. Kita mewasalkan madlin kan.
Li'ila fi Quraisyin, harusnya kayak gitu kan. Tapi kita baca li'ila fi Quraisyin ila fihim. Karena kaidahnya mad lin itu hanya dibaca 2, 4, 6 harokat ketika waqaf. Adapun ketika wasal, kalau kata Dr. Muhammad Fuad, salah satu guru ana, beliau mengatakan hanya isbatu harfil mad saja, ataupun isbatu harfil lin. Dia hanya diberikan huruf lin aja, gitu, nggak sampai dipanjangkan 2 harokat. Cukup 1 harokat saja. Li ila fi Quraisyin, bukan fi Quraisyin ila fihim, seperti itu. Kemudian selanjutnya, au an tushaddida ba'da maddin hamzatan, ataupun engkau mentasydidkan. Jadi membaca hamzah itu terlalu kuat, terlalu berlebihan. Au an tushaddida ba'da maddin hamzatan, khususnya setelahnya itu huruf mad ataupun sebelumnya itu huruf mad. Contohnya apa? Jaa al-malaikah. Beberapa orang membacanya al-malaikah. Jaa ahad, misalnya gitu. Nah itu biasanya orang-orang yang nggak paham, yang belum paham tentang ilmu tajwid. Jadi tadi yang pertama, kita nggak boleh mengira bahwasanya tajwid itu ketika kita memanjangkan huruf mad lebih dari porsinya, ataupun sebaliknya, memanjangkan yang harusnya pendek. Kemudian jangan sampai kita mengira bahwasanya tajwid itu mentasydidkan hamzah terlalu berlebihan. Au antalu kal harfa kasakarani. Nah, ini kita bahas sekilas saja karena nanti akan kita bahas lebih detail di syarah kitabnya, gitu ya. Kemudian au antalu kal harfa kasakarani, ataupun engkau itu seperti mengunyah gitu ya. Jadi ketika kita mengucapkan huruf itu seperti mengunyah makanan, seperti ada sesuatu yang ada di dalam mulut kita, kayak lagi ngaganyem gitu ya, gitu lagi ngaganyem. Kasakarani, seperti orang yang sedang mabuk, itu. Au antafuha bihamzatin mutahawwi'an, ataupun engkau mengucapkan hamzah mutahawwi', berlebihan, sehingga suara hamzahnya itu seperti orang yang ingin muntah gitu. Seperti orang yang ingin muntah. Fayafirru sami'uha minal ghasayani. Maka orang yang mendengarnya itu, ya kan? Fayafirru, ya, kabur gitu, lari. Kenapa? Minal ghasayani, karena jijik gitu. Karena jijik. Kemudian lil harfi mizanun, bahwasanya setiap huruf itu punya mizan, punya ukuran, punya porsi, punya kadar. Fala taku taghiyan, maka jangan jadi engkau itu orang yang berlebihan dalam memberikan takarannya. Wala taku mukhsiral mizan, janganlah engkau juga jadi orang yang mengurangi timbangan. Jadi jangan dilebihkan, jangan juga dikurangi, tapi bacalah sesuai dengan porsinya. Makanya tadi tajwid itu proporsional gitu ya. Kemudian faiza hamazta fajibihi mutalattifan, apabila engkau membaca hamzah ataupun ada kata-kata yang ada hamzahnya, maka fajibihi mutalattifan, datangkanlah ataupun bacalah hamzah itu mutalattifan, dengan lembut gitu. Dengan lembut, min ghairi ma buhrin, ya kan, enggak boleh buru-buru ya, jangan sampai terburu-buru sehingga hamzahnya itu jadi enggak jelas, jadi hilang ya. Wa ghairi tawani, ataupun jangan juga terlalu lemah itu. Nanti hamzahnya tadi hilang juga gitu. Jadi enggak boleh terburu-buru, kemudian dia itu diakhiri dengan nafas, misalnya as-sama gitu. Misalnya kita berhenti di hamzah as-sama, jadi ada nafas gitu, dibarengi dengan nafas. Padahal hamzah itu bukan hamas kan? Iya, bukan hamas. Makanya nggak boleh dibarengi dengan nafas. Wa tawani, kemudian nggak boleh juga lemah, sehingga nanti hamzahnya itu hilang ataupun nggak jelas gitu. Tamam. Kemudian yubayyinun nadhimu rahimahullahu taala. An-Nadhim rahimahullahu taala menjelaskan fi hadhil abyat haqiqat at-tajwidi wa mizanil qiraah. Nah, di bait ini An-Nadhim Imam Sakhawi itu menjelaskan tentang hakikat daripada tajwid. Ya kan? Apa sih yang dimaksud dengan tajwid itu? Nah, ini wa mizanul qiraah, dan juga timbangan bacaan. Bagaimana sebaiknya kita membaca Al-Qur'an? Apakah harus berlebihan? Apakah harus mengurangi timbangan tadi, seperti itu. Liman yarumu tilawatal Qur'ani tilawatan sahihatan mutqanatan mundhabitatan.
untuk orang-orang yang menginginkan, ya kita semua kan menginginkan bisa membaca Al-Quran dengan bacaan yang benar, mutqanah, mutkin, kemudian mundhabitah, sempurna gitu, nggak ada salahnya. Liyahdhu hadwa a'immatil qira'ah al-mutkinin. Untuk apa? Untuk mengikuti jejak daripada ulama-ulama al-qira'ah, ulama-ulama qira'ah yang apa? Yang mutkin, al-mutkinin. Waliyanala sabaq alaihim fayaqulu ya man yarumu. Kemudian untuk mendapatkan apa? Kemuliaannya, untuk mendapatkan kemajuannya gitu ya atas mereka. Fayaqulu, kemudian beliau mengatakan ya man yarumu, wahai orang-orang yang ingin, ay yatlubu, yang ingin sama juga kan, yatlubu mencari, kemudian wa yuridu juga sama menginginkan, tilawatul qur'ani ay qiraatul kitabillah azza wa jalla. Jadi maksud daripada tilawat Al-Quran itu apa? Yang membaca Al-Quran gitu. Membaca Al-Quran. Qiraatan sahihatan, dengan bacaan yang benar. Khaliyah minal lahni wal khata'. Yang bebas ya, yang terbebas dari kesalahan-kesalahan dan juga lahan ya. Sama juga lahan dan juga kesalahan-kesalahan. Kemudian wa yarudu sya'wa aimmatil itqani. Yarudu ay yatlubu. Jadi maksud daripada yarudu itu yatlubu, ingin juga sama. Sya'u as-sabaqu wa taqaddum. Jadi mengikuti ya maju gitu ya. Maju ataupun mendahului gitu tadi kan. Ataupun mengikuti sama juga. Mengikuti jejak ulama-ulama terdahulu. Ay ya man yatlubu wa yuridu sabaq wa taqaddum ala man sabaqahu min ulama'il mutkinin. Yang artinya adalah apa? Yang wahai orang-orang yang menginginkan gitu ya, yang mencari dan juga menginginkan ya mendahului ya kemajuan ataupun kesuksesan ya, ala man sabaqahu, dari orang-orang sebelumnya, min ulama'il mutkinin ya, dan ulama-ulama yang mutkin, wal qurra'il mahirin a'immatul itqan, dan juga para qurra yang mahir ya, a'immatul itqan, para ulama-ulama yang mutkin. Hadhil ba'du tawahumat. Nah, ini beberapa tawahum apa? Kebingungan ataupun ketidakjelasan gitu ya. Allati yatawahhamuha ba'dul mubtadi'in. Yang terjadi ataupun yang dibayangkan gitu ya. Yang dipikirkan oleh beberapa orang-orang yang masih pemula gitu, mubtadi, yang baru belajar. Dhannina annaha min ilmi tajwid. Jadi mereka mengira bahwasanya ketika mereka memanjangkan huruf mad itu tajwid, ketika mereka mengucapkan hamzah berlebihan itu tajwid gitu. Jadi ini beberapa pikiran-pikiran ataupun pandangan-pandangan yang keliru tentang tajwid. Wahiya laisa kadzalik. Nah, itu bukan seperti itu. Kenyataannya bukan seperti itu gitu. Nah, kemudian yang pertama apa? Di antara kebingungan-kebingungan ataupun ketidakjelasan tentang ilmu tajwid, yang pertama adalah la tahsabit tajwid mad dan mufrita. Jangan sekali-kali kita mengira bahwasannya tajwid itu ketika kita memanjangkan huruf mad mufrita, berlebihan gitu. Tadi yang harusnya 2 harokat dibaca 6 harokat. Nggak boleh seperti itu. Aila tadhunnu, jangan mengira gitu ya. Anna tajwid, bahwasanya tajwid itu apa? Tajwid kitabillah ya. Anna tajwid kitabullah ya. Bahwasanya membaca kitab Allah dengan tajwid gitu ya. Wa tahsinuhu wa qira'atuhu qira'atan sahihah. Kemudian juga memperbaikinya, membacanya dengan bacaan yang benar. Ka'in fil madil mufrid az-zaid 'anil had. Jadi muncul ataupun hadir gitu ya. Datang dari kita memanjangkan mad mufrid, berlebihan. Zaid, menambah gitu ya. Anil haddi, dari batasnya. Jadi jangan sampai kita membaca huruf mad itu lebih dari batasnya. Nggak boleh berlebihan, mufrid gitu ya. Bal al-mad zaid an haddihi. Ataupun juga tadi memanjangkan mad lebih daripada batasannya. Yu'addu minal lahni fi kitabillahi kaziyadatil lazim. Nah, bahkan katanya memanjangkan mad lebih daripada kadarnya ya, lebih dari porsinya, yu'addu, dianggap, minal lahni, dari kesalahan-kesalahan, fi kitabillah, dalam kitab Allah Subhanahu wa taala,
Seperti misalnya menambah kadar pada mad lazim yang tadinya 6 harokat jadi 8 harokat misalnya. Ataupun arid yang tadinya 246 jadi 247 misalnya. Awil muttasil ataupun mad wajib muttasil al mutatarrif an sitti harakat. Nah, mad wajib muttasil yang kita wakaf di sana misalnya misalnya kan. Nah, maka dia hanya boleh sampai 6 harokat saja. Nggak boleh sampai 7 harokat, 8 harokat gitu. Nggak boleh lebih daripada 6 harokat. Kaziyadatu tabi'i an harakataini, seperti menambah mad tabi'i lebih daripada dua harokat. Fahadha wa amsaluhu minal lahni fi kitabillahi azza wa jalla. Maka hal-hal seperti itu merupakan contoh daripada lahan, kesalahan-kesalahan yang ada pada kitab Allah Subhanahu wa taala, dan hukumnya nggak boleh gitu. Nggak boleh. Apalagi kita sebagai pembelajar Al-Qur'an, apalagi kita sebagai guru dan calon-calon guru, ya maka ini hal yang tidak boleh dilakukan gitu. Kemudian yang kedua apa? Au madda ma la madda fihi liwani. Ya, ataupun membaca mad ya yang tidak seharusnya ada mad gitu. Al-liwani ay ad-dhaif, lemah gitu. Ma'khudun minal wani, minal wana. Jadi diambil dari kata wana. Wa huwa ad-dha'f wal futur wal i'ya wal kalal, sama aja gitu ya. Intinya dha'f, futur, i'ya, kalal itu sama artinya lemah gitu. Ai la tadhunnu, yaitu jangan mengira gitu ya, bahwasanya tajwidul Quran, mentajwidkan Al-Quran itu apa? Fi maddi ma hukmuhul qasr. Memanjangkan mad yang dia itu hukumnya adalah qasr, artinya pendek gitu. Jadi artinya jangan memanjangkan huruf-huruf yang pendek. Misalnya bismillah jadi bismillah. Adapun maliki yaumiddin kita bacanya maliki yaumiddin gitu. Jangan seperti itu. Kama ditabi'i aktsar min harakataini, seperti memanjangkan mad tabi'i lebih dari 2 harakat tadi. Kama yaf'alul insan alladzi asabahu dha'f. Nah, sebagaimana yang dilakukan oleh seorang manusia apabila dia tertimpa dha'af tadi, lemah gitu ya. Wal kalal wa ta'ab, dan juga lemah, kemudian capek dan sebagainya. Bihaitsu la yaqdiru 'ala takallum. Di mana dia itu nggak sanggup untuk berbicara gitu. Kaman yamuddul alif. Nah, sebagaimana yang memanjangkan alif pada kata maliki misalnya itu kan. Adi misalnya gitu. Au fi rahman wal amthila katsirah ala dzalik, ataupun pada ar-rahman misalnya. Dan contohnya itu banyak sekali. Nah, dia yang pertama itu nggak boleh memanjangkan mad daripada porsinya ataupun kadarnya. Kalau yang kedua ini nggak boleh memanjangkan yang harusnya pendek gitu. Kalau yang pendek harus dibaca pendek, nggak boleh dibaca panjang. Wala tahsabi tajwid aidan fi qasri ma hukmuhul mad gitu kan. Jadi udah ya, jangan sampai kita mengira bahwasanya tajwid itu juga apa ketika kita memendekkan yang harusnya itu hukumnya mad gitu. Yang pendek malah jadi panjang gitu. Kaqasril madil lazim, seperti memendekkan mad lazim yang tadinya 6 harokat jadi 2 harokat misalnya, nggak boleh gitu. Awil muttasil wajib, ataupun mad wajib muttasil yang tadinya 45 jadi 2 gitu, nggak boleh. Fa inna hadza minal lahni fi kitabillah. Maka itu juga masuk kepada ataupun bagian daripada lahan dalam kitab Allah Subhanahu wa taala. Wa alam annal madda naw'an, katanya. Ketahuilah bahwasanya mad itu 2 jenis, apa? Ada asli sama far'i. Apa itu asli? Ay tabi'i gitu ya. Ma tawafara fihi hurufil maddi duna asbabihi. Ini dia yang memenuhi kriteria untuk menjadi huruf mad, yaitu alif sebelumnya fathah, ya sebelumnya kasrah, waw sebelumnya dhammah, duna asbabihi, tapi enggak ada sebab yang menyebabkan dia itu dibaca lebih daripada mad tabi'i, yaitu hamzah dan juga sukun. Wa yumaddu bi miqdari harakatain, maka dia harus dipanjangkan sepanjang 2 harokat saja. Al-harakah biqadri nisfil alif. Ya, 1 harokat itu seperti 1/2 alif berarti kan. Gitu. Karena kalau 2 harokat berarti 1 alif. Wala tadbitu illa bil musyafahah. Nah, itu nggak mungkin benar gitu ya pengucapannya. Nggak mungkin sempurna kecuali dengan musyafahah, talaqi gitu. Kecuali dengan talaqi. Nah, faziyadatu hadzal mad an haddihi lahnun khafi, kata beliau.
Nah, ketika kita memanjangkan misalnya mad lazim 6 harokat jadi 8 harokat, itu hukumnya apa? Lahan khafi. Maksudnya lahan khafi. Gitu. Wa naqsuhu lahnun jali. Tapi menguranginya itu jadi lahan jali. Ya kan? Contohnya, la taqulu misalnya. La taqulu. Kemudian kita baca la taqulu. Yang tadinya la itu jangan. Ya kan? Tapi kita baca la taqulu. Lamnya di sini jadi apa? Lamnya di sini jadi lam amr misalnya. Ataupun lam taukid. Lam untuk menguatkan gitu. Yang tadinya jangan mengucapkan. Jadi ucapkanlah misalnya gitu. Jadi berubah kan dia. Makanya disebut sebagai lahan jali. Jadi kalau menambah mad itu lahan khafi, kalau mengurangi mad daripada porsinya itu lahan jali. Li'annahu yu'tabar bidzalika qad akhalla bil mabnal kalimah. Karena itu udah dianggap apa? Mengubah ataupun merusak bangunan kata itu sendiri bimabnal kalimah gitu. Haitsu hadafa harfan minha, di mana dia menghapus satu huruf darinya. Ya misalnya la. Kemudian kita baca la taqulu. Berarti kita menghilangkan alif pada la-nya gitu. Kaman yaqra'u qauluhu ta'ala. Sebagaimana yang membaca firman Allah Subhanahu wa taala, ta'qilun hakadza. Nah, jadi dibacanya ta'qilun. Yang harusnya ta'qilun ada wawunya dibaca ta'qilun. Qilun gitu. Enggak boleh, salah juga kan. Kemudian khabir dibaca khabir gitu. Al-iman dibaca al-iman. Al-iman gitu. Al-iman. Adapun al-iman gitu. Di alifnya hilang. Enggak boleh. Wa kaman yaqra'u qawluhu ta'ala, ataupun qawluhu ta'ala al-alamin. Jadi al-alamin dibaca al-alamin, alamin. Jadi setelah ain itu hilang gitu. Alif setelah ainnya hilang. Waqis ala dzalik, dan kiaskanlah ataupun samakanlah gitu ya atas itu. Jadi ya semuanya sama gitu, semua contoh itu sama kayak gitu. Fal yahdharul qari min dzalik, maka seorang qari harus berhati-hati terhadap itu. Nah, kemudian amma madul far'i fa aqsam. Adapun mad far'i itu ada beberapa jenis. Yang pertama, ada mad lazim dan pembagiannya. Wa yumaddu bi miqdari sitti harakat luzuman. Dia dibaca panjang 6 harokat luzuman wajib gitu. Harus, wajib bin harus gitu. Jadi bukan wajib aja tapi wajib bin harus. Jadi enggak boleh dibaca kurang dari 6 harokat. Kemudian sani wajib wa huwal muttasil. Ya, hukumnya mad wajib muttasil. Wala yaqillu madduhu an 3 harokat fi kullil qiraati wa turuq. Jadi dia itu enggak boleh kurang gitu ya dari 6 harokat gitu. Pada setiap qiraat dan juga turuq. Wa 'inda Hafs min tariq Syatibiyah, dan pada Imam Hafiz dari jalur Syatibiyah gitu ya. 4 harakat wa 6 idza kana mutatarrifan wa waqafa 'alaihi. Ini hukum panjangnya wajib muttasil untuk Hafiz itu dari jalur Syatibiyah hanya 4 harakat sebenarnya gitu. Itu tawassut. Cuma ditambah 5 karena mengambil daripada kitab Taysir gitu. Jadi Taysir itu asli daripada matan Syatibiyah. Nah, kalau di kitab Taysir, Imam Hafiz itu ada 5 juga, 5 harokat pada mad wajib mutasil. Nah, makanya kenapa ditambahkan 4 sama 5. Harusnya kalau mengikuti riwayat itu cuma 4 aja. Gitu. Kemudian wasita idza kana mutatarrifan wa waqafa alaihi. Tadi dia boleh dibaca 6 harokat mad wajib kalau misalnya kita berhenti di sana gitu. Mad wajibnya di ujung, kemudian kita berhenti di sana. Wala yazidu an 6 harakat, tapi enggak boleh lebih dari 6 harakat. Yang ketiga, ada mad jaiz wa huwa arid. Jadi mad jaiz itu hukumnya arid juga sama. Gitu kan? Sama seperti mad arid. Wa yumaddu bi miqdar harakatain au 4 au 6 harakat. Jadi panjangnya itu boleh 2, boleh 4, boleh 6. Gitu ya. Wala yazid, enggak boleh lebih. Wal munfasil wa yumaddu bi miqdar harakatain ila 6 harakat. Adapun mad wajib munfasil itu panjangnya berapa? 2 harokat sampai 6 harokat. Bihasabi turuq wal qiraat, sesuai dengan jalur dan juga qiraatnya gitu ya. Wa inda Hafs min asy-Syatibiyah yumaddu bi miqdar 4 harokat. Adapun untuk Imam Hafiz sendiri dari jalur Syatibiyah dibaca panjang hanya 4 harokat saja. Wal badal
yumaddu bimiqdar harakatain. Kalau mad badal dibaca panjang 2 harakat saja. Indah Hafs, pada bacaan Imam Hafs ataupun riwayat Hafs. Wa maddahu warsh bimiqdar harakatain au 4 au 6 harakat. Nah, hanya Imam Warsh sendiri yang membaca mad badal itu 2, 4, 6 harakat. Amanu, 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 seperti itu. Fanaqasa hadzal mad an haddihi aw ziyadah yu'addu min al-lahnil khafi. Jadi baik menambah ataupun mengurangi kadar ataupun porsi daripada mad-mad ini, maka dianggap sebagai mad lahan khafi gitu ya. Dianggap sebagai lahan khafi. Kemudian wa ahkamul mad katsirah, dan hukum-hukum mad itu banyak sekali. Farji' ilaiha fi mawdhaniha in syi'ta. Maka kembalilah kepada buku-bukunya gitu ya, kepada referensi-referensinya kalau kamu mau, katanya. Kemudian kebingungan ataupun pemahaman yang keliru gitu ya. Yang ketiga adalah au an tushaddida ba'da maddin hamzatan, ataupun engkau mentasydidkan, membacanya terlalu kuat ba'da maddi hamzatan. Mengucapkan hamzah terlalu kuat, khususnya kalau sebelumnya ada huruf mad. Ai wala tadhunnu anna tajwida huwa tasydidul hamzah. Jangan sampai kita mengira bahwasanya yang dimaksud dengan tajwid itu apa? Mentasydidkan hamzah, membaca hamzah terlalu kuat. Karena para ulama mengatakan seperti Imam Abu Amr Ad-Dani, kemudian Imam Makki Ibn Abi Thalib, kemudian Imam Abdul Wahab Qurtubi dan sebagainya, kalau kita mengucapkan hamzah secara berlebihan, maka katahawwu' ataupun kasu'lah kalau kata beberapa kitab itu. Jadi seperti orang muntah tadi, nggak boleh gitu. Yasha'a ataupun syai'a, quru'a, nggak boleh gitu. Al-malaikah juga seperti itu, nggak boleh. Wal mubalaghah fiha hirsan ala tahqiqiha. Beberapa orang berlebihan dalam mengucapkan hamzah, baik berharakat fathah, dhammah, kasrah, ataupun ketika waqaf. Apa tujuannya? Karena dia ingin menjaga kesempurnaannya, ingin menjaga kejelasannya. Tapi bukannya menjaga, bukannya menyempurnakan, malah merusak gitu. Ini tujuan ataupun pendapat yang keliru gitu ya. Kalau kita mengatakan bahwasanya kita mengucapkan hamzah al-malaikah karena kita ingin menyempurnakan harokat hamzah kasrohnya gitu. Itu nggak boleh. Ya biasa aja kalau kita mau menyempurnakan, kita baca sesuai porsinya. Al-malaikah, ikah bukan ikah gitu. Kuru'in enggak gitu, tapi kuru'in gitu. Syai'un, jangan syai'un gitu. Tafi'a, jangan tafi'a gitu, enggak gitu. Jadi salah kalau kita mengatakan bahwasanya kita membaca hamzah dengan berlebihan dengan niat, dengan tujuan untuk menyempurnakan ataupun menjaga hamzahnya supaya tetap jelas. Fatakhruju bi kulfah wa masyaqqah tadi. Sehingga dia keluarnya itu dengan kulfah, dengan beban gitu ya. Wa masyaqqah, dengan kesusahan. Fa yanqati'u ma'ahan nafas. Nah, jadi nafasnya langsung berhenti, tapi tadi berlebihan. La siyama idza ja'at ba'da mad. Apalagi kalau misalnya setelah atau sebelum hamzah itu ada huruf mad. Contohnya apa? Al-malaikah. Dibacanya al-malaikah, itu nggak boleh. Kuru'in, dibacanya kuru'in gitu, nggak boleh. Kemudian syai'un, dibacanya syai'un gitu. Tafi'a, dibacanya tafi'a, itu nggak boleh. Tapi baca sesuai dengan porsinya. Al-malaikah. Yang penting jangan sampai dia dibacanya tadi hamzahnya ngawang gitu. Hamzahnya itu antara hamzah sama alif, ataupun yang kita kenal dengan tashil. Jangan sampai dibaca al-malaikah, al-malaikah, al-malaikah. Enggak boleh gitu. Kuruin, jangan. Dia harus jelas, tapi jelasnya enggak boleh berlebihan gitu. Fal hamzatu bi tabi'atiha syadidah. Karena hamzah itu secara tabiatnya, secara fitrahnya dia syadidah, kuat gitu. Berhenti suaranya. Fahiya majhurah, kemudian juga dia jahar. Ya kan, nafasnya tertahan, tidak mengalir gitu. Mustafilah, kemudian tipis, enggak boleh dibaca o tapi a gitu. Syadidah juga tadi kan. Munfatihah juga dia
suaranya nggak terkepung antara lidah dan juga langit-langit. Kemudian musmatah, ya kan? Sulit diucapkan gitu. Kemudian fa'alaika bin nutqi biha bisuhulatin wa yusr. Maka hendaklah kamu mengucapkan hamzah itu dengan suhulah, dengan mudah. Kemudian yusr juga mudah ya. Waduna takalluf atau ta'asuf. Nggak boleh takalluf, beban, kemudian juga ta'asuf, berlebihan. Gitu. Terakhir ya, yang keempat. Au antalukal harfa kasakarani. Ataupun tadi, mengucapkan huruf itu seperti ada makanan ataupun minuman dalam mulut kita. Jadi seperti kita lagi ngunyah makanan. Kasakarani, seperti orang yang sedang mabuk. Taluka ay tamdu, gitu. Tamdil, gitu. Seperti orang yang kumur-kumur. Gitu. Nah, ini juga mengucapkan ataupun membaca huruf seperti orang mabuk. Nah, layaknya orang mabuk itu kan dia nggak sadar dengan apa yang dia baca, ya kan? Kemudian dia nggak bisa mengkontrol dirinya, gitu. Nah, itu jadi jangan sampai ketika kita membaca Al-Quran itu kita sampai nggak tahu gitu. Makanya minimal ya kita membaca apa artinya gitu ya, membaca terjemahannya supaya kita itu mengerti apa yang kita baca gitu. Supaya kita bisa menikmati Al-Quran, kita bisa merasakan nikmatnya membaca Al-Quran. Gak cuma baca, tapi kita nggak paham. Gitu. Tapi pelan-pelan kita baca, kemudian nanti kita pelajari, kita pahami. Gitu. Gampang kan sekarang udah ada terjemahannya. Gitu. Gak perlu ribet-ribet baca tafsir yang bahasa Arab yang gundul. Gitu. Cukup dengan baca terjemahannya, insya Allah kita bisa paham. Gitu. Namun tadi seperti orang mabuk, dia nggak sadar, kemudian juga dia nggak bisa mengontrol jiwanya sendiri gitu, ataupun dirinya sendiri. Jadi berarti ketika kita membaca Al-Quran juga jangan sampai kita seenak kita gitu, semau kita baca seperti orang malas-malesan gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim sampai jadi rahangnya itu nggak kuat gitu, rahangnya itu dia kemana-mana gitu. Ai walaysa minat tajwid fi syai'. Nah, jadi dia bukan daripada tajwid sekalipun. Bal huwa munafin lahu. Akan tetapi dia malah menghilangkan tajwid. Gitu. Antam dugal harf. Di mana ketika dia kumur-kumur itu, dia bukan membaca Al-Quran dengan tajwid. Tapi malah menghilangkan tajwid. Gitu. Fa wa tamtiku bihi bitamayul. Jadi dia membacanya tamayul gitu. Seperti orang lagi bingung gitu. Lagi linglung gitu ya. Kahal sakaran alladzi la yatamalak nafsahu, ya kan? Seperti keadaannya seperti orang mabuk yang dia nggak bisa mengontrol diri dia sendiri. Fayatama yaminuhu wa yasarah, ya kan? Jadi dia ke kanan ke kiri gitu. Jadi nggak jelas. Ma'adami saytarah ala lisanihi wa syafataihi. Tanpa juga dia apa? Saytarah itu bahasanya, kalau bahasanya saytarah itu apa? Penjajahan gitu ya, artinya menguasai gitu. Tanpa kita bisa menguasai lisan kita dan juga bibir kita. Jadi kemana-mana, jadi nggak kuat gitu rahangnya itu. Fatakhrujul huruf, ya kan? Fatakhrujul hurufu a'jamiyah mustaqbahah. Sehingga yang keluar apa? Huruf-huruf a'jam, huruf-huruf asing. Huruf-hurufnya bukan bahasa Arab, bukan huruf-huruf orang Arab, tapi huruf-huruf orang asing wa mustaqbahah, dan juga jelek gitu. Bukan indah kalau kita baca seperti orang mabuk, seperti orang yang lagi kumur-kumur, lagi ngunyah makanan, itu bukan indah, tapi malah merusak tajwid, malah merusak huruf tersebut. Sehingga yang keluar hurufnya itu apa? Mustaqbahah, jelek gitu. Seperti itu. Mungkin kita cukupkan sampai di sini karena waktu sudah jam 9. Insyaallah naserahkan kepada Ustazah Karlina. Pak Ustaz, syukran jazakumullah khair. Kita ada diskusi, Ustaz. Fadil, jika ada hal-hal yang ingin didiskusikan sama Ustaz. Boleh kalau ada pertanyaan. Saya izin bertanya, Ustaz. Tamam, tafadhal Ustaz. Assalamualaikum, saya Muhammad Saroi, izin bertanya tentang hukumnya tajwid, boleh Ustaz? Iya. Tentang hukum ro, saya di sini menemukan satu kitab di riwayat Hafiz, kalau ro sukun didahului kasroh bertemu huruf isti'alah secara umum kan dibaca tebal ya Ustaz. Oke. Tapi di sini ada yang menyebutkan bahwa ro sukun didahului kasroh
tapi bertemu huruf isti'la dalam dua kata. Jadi huruf Aywa, betul. Kalau dibaca ketemu tipis. sama dua kata, apa hukumnya, Ustaz? Di kitab itu apa? Di kitab dibacanya tipis, benar Ustaz? Iya, benar tipis. Jadi Oh, syaratnya huruf ra sukun kemudian sebelumnya kasrah, dia dibaca tebal kalau misalnya dia nyambung huruf isti'alanya. Contohnya apa? Kirtas, ya kan? Mirsad. Tapi kalau misalnya ra sukun iya. sebelumnya kasrah, setelahnya huruf isti'ala pun tapi dia terpisah, gitu ya. Maka dia tipis. Contohnya apa? Wala tusa'ir khaddaka linnas. Ya kan? Iya. Dibaca bukan wala tusa'ir, tapi wala tusa'ir. Kha kan huruf isti'ala kan? Iya. Gitu, Ustaz. Ya, syukran Ustaz. Saya Apa? hasil. Ya, Hmm. terima kasih. Ada yang lain? Silahkan. Insya Allah sampai sini pembahasannya masih belum terlalu berat kan ya? Masih mudah ya? Masih. Insya Allah Ustaz. Udah, Insya insya Allah. Sepertinya sudah tidak ada lagi yang ingin dibahas Ustaz. Boleh kita Ya, tutup sama. majlis itu. Syukran jazakumullah khair pada Ustaz Haidar Muhammad Elsi atas ilmu yang sudah disampaikan. Mudah-mudahan menjadi pahala yang luar biasa bagi Ustaz, orang tua Ustaz, dan juga guru-guru Ustaz semuanya. Dan insya Allah kita tutup kajian kita malam ini dengan istighfar, hamdalah, dan doa kafaratul majlis. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran Ustaz, jazakallahu khair. Baik, syukran jazakumullah khair kepada semua, semuanya. Saya mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi